Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Agresti dengan NPM 2217051058 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan produksi suatu tata bahasa sebagai pemenuhan tugas teori bahasa dan automata. Oke, di sini kita akan membahas mengenai tata bahasa reguler. Suatu FSA menganggap suatu bahasa sebagai kumpulan string yang berawal dari suatu state menuju ke state berikutnya dan berakhir pada state tertentu. Bila dibuat dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Jadi misal kita punya state A dan kita punya state B. Jadi kita bisa membuat sebuah string dari state ini dengan memberikan inputan. Di sini contoh inputannya adalah A, B, dan juga C. Oke, mesin di atas dapat dinotasikan dengan ekspresi reguler yaitu A kali C kali B. Nah, ini maksudnya tanda bintang ini adalah closure ya. Jadi bacanya adalah A closure, C concat B closure. Kenapa kok A-nya sama B-nya ada closure? Karena di sini dia memiliki perulangan. Jadi kalau di state-nya itu ada perulangan, maka dia pasti closure. Lalu dapat pula dirumuskan dengan suatu aturan produksi atau production rules tata bahasa reguler. Oke, di sini ada aturan produksi untuk tata bahasa reguler. Batasannya itu kita misal punya alfa itu menurunkan beta, di mana alfa berisi satu simbol variabel dan beta berisi simbol variabel atau terminal. Misal di sini kita punya V yang menurunkan V atau terminal V atau terminal atau epsilon. Simbol variabel V non-terminal masih bisa diturunkan. Misal A besar, B besar, atau B besar. C kecil, C besar. Oke, itu dibilangnya atau dibacanya adalah A non-terminal, B non-terminal, dan C non-terminal. Tapi kalau simbol terminal, hasil yang diturunkan. Jadi misal si A besar ini atau A non-terminal itu menurunkan A terminal. Jadi A besar menurunkan A kecil gitu. Bisa juga mereka menurunkan simbol epsilon atau menurunkan string kosong. Oke, di sini dalam tata bahasa reguler itu terdapat beberapa tupel. Suatu bahasa formal dinyatakan dengan 4 tupel. Misal bahasa formalnya G, maka tupelnya adalah ada V, T, S, dan P, di mana V adalah himpunan simbol variabel dan T adalah himpunan simbol terminal, S adalah simbol awal, dan P merupakan himpunan aturan produksi. Oke, di sini kita punya penurunan tata bahasa reguler. Tata bahasa reguler itu bisa diturunkan menjadi 2. Itu bisa linear kanan atau linear kiri. Misal, alfa menurunkan X beta. Alfa juga menurunkan X, di mana alfa, beta termasuk V atau termasuk non-terminal dan X termasuk terminal. Linear kiri, misalnya alfa menurunkan beta dan X. Alfa juga menurunkan X, di mana alfa, beta termasuk non-terminal dan X termasuk terminal. Contohnya, kita di sini akan merumuskan aturan produksi dari suatu FSA. Jadi di sini kita punya contoh 1, misal kita punya state Q0 dengan inputan 0 mengarah ke Q1, dengan inputan 1 mengarah ke Q2, dan Q1 mendapat inputan 1 ke Q3, dan Q3 mendapat inputan 1 dan 0 ke Q0. Nah, jadi sama aja ini S itu dia menurunkan 0 atau A terminal, dan A dia menurunkan 1 dan B terminal atau 1, dan B terminal menurunkan 0 dan S atau 1 dan S. Nah, V-nya atau himpunan non-terminalnya itu adalah SAB. Nah, terminalnya atau yang diturunkan adalah 0 dan 1. Lalu state-nya itu dia S. Nah, si P-nya ini atau
penulisannya itu menjadi seperti ini. Jadi S tanda panah 0A, A tanda panah 1B atau 1, B tanda panah 0S atau 1X. Nah, di sini ada himpunan atau penulisan aturan produksinya, yaitu dalam kurung kurawal ada SAB atau gabungan dari ini, V-nya, ini adalah V, ini T, ini S, dan ini adalah P. Oke, contoh yang kedua itu sama seperti contoh yang pertama, tapi ini lebih kompleks ya teman-teman. Kita punya 6 state, yaitu state Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Dengan inputan itu ada A, B, dan juga ada epsilon. Berarti kita dapat untuk V atau himpunan non-terminalnya ada S, A, B, C. Dan misalkan ya, dan untuk hasilnya itu adalah A dan B. Nah, kita mulai dari S, dan ini adalah penulisan aturan produksinya. Oke, merancang FSA dari suatu aturan produksi. Nah, ini ada contoh lagi. Contoh aturan produksi. Yang didapat V-nya itu SAB, dan T-nya itu AB, S-nya itu S. Dan di sini aturan produksinya itu S menurunkan A terminal dan B non-terminal, atau A terminal dan A non-terminal. A menurunkan B terminal dan A terminal, dan juga B non-terminal, atau menurunkan B terminal. Lalu di sini ada B. Nah, B terminal ini dia bisa menurunkan B non-terminal dan B terminal dan A terminal, dan juga A non-terminal, atau B terminal dan B non-terminal. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.